Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah, seluruh pengurus masjid beserta seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan pertama sekali saya mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita yang telah kita lakukan di dalam Ramadan, insyaAllah. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan, ada perkara yang perlu diperhatikan, bahawa salah satu tanda bahawa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berlanjutnya kebaikan. Maka dalam tafsir ayat di dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan fahal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kalau Allah membalas, atau kalau Allah ingin membalas suatu kebaikan, illa al-ihsan, maka tanda kebaikan yang dahulu diterima adalah berlanjutnya kebaikan yang baru. Nah, jadi makanya setelah Ramadan ini ada kebaikan-kebaikan yang Allah anjurkan. Di antaranya melakukan puasa Syawal. Jadi barang siapa yang bersemangat untuk menambahi 6 hari di bulan Syawal, maka itu menjadi tanda bahawa Ramadannya diterima oleh Allah. Nah, jadi muncul keinginan untuk berbuat baik. Barang siapa yang setelah Ramadan bertambah kedermawanannya, jadi terus ingin melakukan kebaikan yang baru, itu tanda bahawa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau setelah Ramadan kita langsung berhenti beramal, jadi tidak pernah pegang Quran lagi, tak ada lagi puasa-puasa sunnah yang bersambung, tidak ada lagi sedekah-sedekah, itu menunjukkan Ramadan kita kemungkinan besar tertolak di sisi Allah. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi pada sebahagian orang. Jadi ada penyembah-penyembah Ramadan. Jadi bukan menyembah Allah, Ramadan telah berlalu, maka dia pun berlalu. Padahal Allah masih ada dan terus ada, dan seharusnya dia tidak menyembah Ramadan tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita renungkan lebih dahulu. Baik, kita masih membahas tentang adab-adab dalam bersedekah.
Dan sebelum Ramadan atau beberapa pertemuan dalam Ramadan, kita telah membahas beberapa adab, dan di antaranya yaitu hendaknya bersedekah benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi jangan berharap puji, jangan berharap balasan daripada orang yang kita sedekahkan. Kemudian hendaknya kalau bersedekah utamakan dulu kerabat yang paling dekat. Dan di antara orang yang punya hubungan dengan kita yang paling utama kita sedekahkan yaitu orang tua kita sendiri. Jadi sedekahlah lebih dahulu kepada kedua orang tua. Walaupun kedua orang tua kita mampu, kaya raya, tapi itu tidak menghalangi kita untuk memberi sedekah. Karena orang tua tidak melihat jumlah, tapi melihat apakah anaknya mengingatnya atau tidak. Kemudian barulah beralih kepada kerabat-kerabat yang lain. Kemudian terus sampai kepada fakir, miskin, anak yatim dan seterusnya. Nah, jadi prioritas itu perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kita memberi kepada orang yang tidak punya hubungan kerabat terlalu banyak, terlalu sering, sedangkan kepada saudara sendiri tidak pernah diberi. Itu sudah salah memprioritaskan sedekah. Kemudian juga kita sudah bahas bahawa di antara adab bersedekah jangan mengungkit-ungkit sedekah. Jadi kalau sudah memberi, lupakan, maka Allah tidak akan melupakannya. Ada kalanya kita berusaha melupakan, tapi syaitan kadang-kadang mencoba mengungkit dengan mengingatkan kita. Dan kebiasaannya kita mulai mengungkit ketika kita marah kepada orang yang kita pernah beri sedekah. Jadi kita mulai mengatakan puhana dingat kah haroji so yang tulungkah. Kita sudah mulai itu. Itu salah satu tipu daya syaitan. Jadi kita rencana tidak mengungkitnya, tapi ketika kita mulai tersinggung karena mungkin dia kurang menghargai kita, itu menunjukkan kita masih berharap pada dirinya, tidak semata-mata berharap dari Allah. Maka keluar kalimat, engkau tak ingat siapa yang dulu menyekolahkan engkau, siapa yang memelihara engkau, so yang bibu kekah, so yang nyo, so yang ji. Begitu kalimat keluar. Itu yang model begitu. Hati-hati, terhapuslah semua pahala yang pernah dia berikan. Jadi pahala sedekah yang dia berikan terhapus semuanya kalau itu terjadi. Kemudian juga di antara adab yang sudah kita bahas yaitu jangan menyakiti orang yang kita beri. Sudah beri, jangan sakiti. Jangan keluarkan kalimat yang membuat perasaannya terluka. Jangan rendahkan dia, jangan remehkan, jangan usir. Kalau beri, beri saja. Walaupun kita mungkin tak senang, diam, dan jangan biarkan hati kita membuat sebuah pergerakan yang menyebabkan pahala kita terhapus. Kemudian jangan memamer-mamerkan sedekah, membangga-banggakan, meriakannya. Nah, ini kita sudah jelaskan, bagaikan Safwan, bagaikan batu licin alaihi turab. Ini permisalan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka memamerkan sedekahnya, maka sedekahnya bagaikan batu licin alaihi turab, yang diletakkan pasir, fa asabahu wabilun, lalu turunlah hujan lebat, kemudian dihapus, disapu bersih pasir yang ada di atas batu licin tersebut. Allah ingin beritahu orang yang membangga-banggakan sedekahnya, memamer-mamerkan sedekahnya, ada kecenderungan dia senang kalau dipuji orang, dan dia tersinggung kalau tak dipuji orang. Allah akan sapu bersih pahalanya. Jadi tidak tersisa, bagaikan tidak tersisa pasir yang disapu oleh hujan lebat di atas batu. Begitulah meruginya orang yang membangga-banggakan sedekahnya. Baik, kita lanjutkan. Ayat juga ada yang sudah kita bahas, saya ingatkan kembali karena sudah lama kita tak bertemu. Lalu kemudian juga
kalau kita bersedekah, hendaknya bersedekahlah dengan sesuatu yang paling kita cintai. Maksudnya, apa yang kita senang itu yang disedekahkan. Ini kita sudah bahas dalam Ramadan. Kecenderungan kita, kadang-kadang kita memberi ke orang sesuatu yang kita sendiri pun tidak suka, sehingga Allah menyindir di dalam Al-Quran, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun walastum biakhizi illa an tughmidu fihi. Janganlah engkau memberikan sedekah yang khabis, yang buruk, yang engkau sendiri pun memicingkan mata melihatnya. Jadi engkau sendiri pun tidak suka, tapi itu pula yang engkau sedekahkan. Nah, itu tidak mendapatkan apapun dari Allah. Sering tidak, Bapak Ibu, kadang-kadang kita ketika menyortir ayam yang sedang kita masak, kalau orang punya sifat seperti ini, maka yang dia bagi, dia berbagi juga, dia akan berikan ke tetangga-tetangga, dia berbagi. Tetapi yang dia bagi, yang dia tak suka. Makanya untuk tetangga dipilihnya bahagian leher, yang anak-anak bahagian leher, kemudian akimano, apa itu namanya itu, ceker, kan? Nah, kemudian ujung sayap, bukan sayap, ujung sayap, yang mencincu becut itu kan, yang berujung sedikit, itu diberi. Jadi kalau ditanya sama anaknya, mama itu tidak suka, mama tidak suka itu, kita kasih ke orang aja. Begitu model sedekah. Allah katakan kamu pun memicingkan matamu, tapi itu pula yang kau berikan ke orang lain. Kalau kita pulang dari Banda Aceh, kita beli ade Kak Ana. Mudah-mudahan ini didengarkan sama Kak Ana, jadi bisa ditandai, bisa saya dapat diskon dengan endorsement ini. Jadi misalnya kita beli ade Kak Ana, yang tepung satu, yang ubi satu, tapi ternyata ada satu yang sudah mulai agak mungkin kurang menarik, atau bisa saja mulai agak-agak mungkin kalemi-lemi, leki-leki, begitu kan Pak, sudah mulai lengket-lengket. Itu pula yang kita beri ke orang. Kita beri ke orang, ini aja kasih ke tetangga, ini udah lengket-lengket ini kayak mau basi ni. Itu pula yang kita beri. Ini sedekah yang tidak akan berpahala, bahkan menimbulkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Kalau baju untuk kita beli yang mahal-mahal, tapi baju untuk anak yatim kita cari yang serba 35.000. Kita tidak mau, kita dalam hati kita diganggu syaitan dengan mengatakan, tu apa mahal-mahal sekali, yang 55.000 yang mentang menyokah anak ambil kasin, kan cukup tenang awaknya. Begitu cara kita berfikir. Kita beli, kita sedekahkan, tapi yang kita beri, yang kita pun kadang-kadang tak suka untuk memakainya. Nah, ini patut diwaspadai. Kenapa? Allah menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan menerima kebaikan sempurna dari Allah sampai engkau memberi apa yang paling engkau cintai. Jadi jemaah melakukan Allah, itu pelajaran-pelajaran kita di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Mudah-mudahan dengan mengulangnya bisa mengingatkan kita kembali. Baik, berikutnya, adab berikutnya dalam bersedekah, yaitu alla yara al-mutasaddiq li nafsihi minnah. Janganlah seorang yang bersedekah merasa dirinya adalah penolong. Janganlah orang yang bersedekah merasa bahawa dirinya lah yang telah menolong si fakir atau orang yang dia sedekahkan. Nah, ada salah satu kebiasaan yang kadang-kadang tidak tersadari oleh orang yang bersedekah. Setelah bersedekah,
dia merasa dialah sebagai orang yang diharap-harapkan, orang yang telah membebaskan kesulitan fakir dan miskin. Dia merasa dirinya lah yang menjadi pahlawan bagi seseorang. Lalu mulailah terselip di hatinya, menyohan alung oleh kiban, kalau saya tidak ada, tak kayak mana nasib orang itu. Lalu kita mulai memandang bahawa si miskin ini orang yang membutuhkan kita, dan kita adalah orang yang dibutuhkan. Nah, ini penyakit hati. Kita mungkin tak sadar. Kita melihat dengan kacamata, ya, kacamata kuda. Jadi kita lihat orang lain itu semuanya butuh kita, dan kitalah orang yang terbaik di antara mereka. Setiap kita mulai memberi sedekah, yang terbayang dalam kepala kita bahawa saya datang untuk menolong mereka, saya datang untuk membebaskan mereka dari kemiskinannya, kesulitannya. Lalu kita mulai merasa sangat tersanjung, bahkan mulai memuji-muji diri. Ya, ada penyakit ujub namanya, bangga terhadap diri sendiri, ya. Apalagi ketika fakir miskin itu mereka mengatakan bahawa terima kasih, Masya Allah, kok nampak Masya Allah baik sekali bapak ni, kalau tidak ada bapak entah bagaimana kami di sini, mungkin kami nak makan segala macam. Oh Masya Allah. Di situ kita merasa kitalah orang yang menjadi pembebas dari semua kegelisahan mereka. Ini masuk kategori yang harus diwaspadai dalam bersedekah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, penyakit hati ini, yaitu merasa dibutuhkan, merasa menjadi penolong, itu perlu dihindari dengan alasan yang pertama, yang memberikan kita kekuasaan untuk mempunyai harta sehingga kita bisa menolong orang adalah Allah, bukan usaha kita. Jadi pikirkan lebih dahulu bahawa kemampuan kita untuk memberi sedekah itu bukan karena kita yang mampu mendapatkannya, tetapi harta yang kita beri adalah dari Allah. Jadi kan katanya yang dulu enggak, Allah sedang men-setting kita ini diberikan harta oleh Allah. Maka kan Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah harta dari apa yang ku beri kepadamu. Allah membuat garis, itu harta yang engkau infakkan itu razaqnakum, kami yang beri, bukan engkau yang mencarinya. Karena manusia ini kalau Allah tak beri, walaupun dia berusaha sekuat tenaga, tidak akan sampai rezeki itu kepadanya. Seandainya, kata Nabi SAW, lau ijtama'atil insu wal jinnu, seandainya berkumpul jin dan manusia, ala ayyanfa'uk, mereka berkumpul dan merencanakan untuk memberi manfaat kepadamu, maka apa yang terjadi? Tidak akan datang manfaat itu kepadamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni kadang-kadang lupa bahawa yang beri itu Allah. Kita ini jadi PNS itu bukan karena hebatnya kita mengikuti tes itu, bukan karena hebatnya kita mampu menjawab soal, tapi karena Allah mengizinkan kita di situ. Kita ini lulus P3K itu karena izin Allah. Walaupun sudah lulus pun kita menyesalinya karena tak dibayar-bayar sampai 2026. Kalau diundur pun Oktober menyona. Kita ini punya harta, kita menjadi pengusaha, kita jadi apapun, itu sama sekali bukan karena usaha kita. Kalau kita merasa itu usaha kita, maka kita telah sama watak kita dengan watak Qarun. Kan Qarun itu kalimatnya. Waktu ditanya kenapa engkau Masya Allah kaya sekali, apa jawaban Qarun? Ini kudapatkan min ilmi, dari ilmuku, usahaku. Maka menyona orang pegah bahawa ini ulung kahek ku usaha.
Nyolong kaya ronyo, saya kaya hari ini itu karena usaha saya. Dulu saya pedagang asongan, dulu saya kerja ini kerja itu. Alhamdulillah karena usaha saya begitu kerasnya sehingga saya hari ini sudah menjadi begini. Itu kalimat Qarun. Kalimat yang dianjurkan Nabi Sulaiman ketika ditanya kenapa engkau diberi kekayaan, kenapa engkau bisa kaya begini, apa jawabannya? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah pemberian Allah. Tidak ada sedikit pun kata Sulaiman ini hasil usahaku, tidak ada. Nabi Sulaiman tahu betul dia itu diberi oleh Allah. Makanya ketika kita menolong fakir, itu jauhkan sifat seakan-akan kita penolong, dengan alasan yang pertama, yang kita dapatkan untuk tolong itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an'ama alaih, dan diberi nikmat oleh Allah, kita diberi kemudahan hati untuk bersedekah. Banyak orang yang sudah kaya tapi tidak diberi kemurahan hati oleh Allah untuk bersedekah. Jadi kita ini pelit tak pelit juga bahagian daripada kasih sayang Allah. Kalau Allah menginginkan hamba itu menjadi penduduk surga, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan dia banyak jalan-jalan menuju kebaikan. Salah satunya adalah diberikan kemurahan hati, mudah bersedekah. Sering kita dapatkan Bapak Ibu di dalam lingkungan hidup kita, orang kaya di dalam komplek itu ada 5-10 orang, tapi yang suka bersedekah cuma 2 orang. Yang lain sukanya apa? Jalan-jalan, jalan ke Malaysia, ke Singapura, jalan-jalan ke kemana-mana itu, dan itu dia bangga-banggakan. Tapi buat sedekah mana? Nah, pertanyaannya, kenapa yang 2 orang itu modelnya sama, kayanya sama, rumah sama besar, kenapa yang 2 orang itu mudah bersedekah? An'ama alaih, Allah memberikan nikmat kepadanya, yaitu dimurahkan hatinya untuk bersedekah. Maka yang kedua, jangan merasa diri jadi penolong, karena sifat kita pada dasarnya kita semua punya kecenderungan mencintai harta, Pak. Kan kita semua, Allah sebutkan wa yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu sangat mencintai harta. Bahkan kalau diberikan 1 gunung emas, dia tetap akan mencari gunung emas kedua. Apa kurangnya itu menteri-menteri dengan gaji puluhan juta? Apa kurangnya? Tak ada kurangnya. Tapi Masya Allah, apakah mereka berhenti? Tidak, Pak. Korupsi lagi. Uang sudah penuh, tapi tetap korupsi. Kecenderungan kita mencintai harta kuat sekali. Makanya tak semua orang diberi oleh Allah kemurahan hati untuk bersedekah. Maka ketika kita menolong orang, jangan merasa kita sudah baik, jangan merasa saya ini adalah orang yang Allah kirimkan untukmu dan sayalah penolongmu. Tapi pikirkanlah, kalau Allah tidak beri kemurahan hati itu, mungkin kita ini tidak dapat jalan-jalan menuju ke situ. Dan kemudian wa khallasahu min syuhin nafs. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh punya perasaan kita penolong? Yang ketiga adalah Allah lah yang telah menghindarkan kita dari penyakit pelit, syuh. Allah yang bisa menghindarkan kita dari penyakit pelit. Jadi kalau Allah tidak menghindarkan itu, kita bisa saja termasuk golongan orang-orang yang susah bersedekah. Yang keempat, kenapa kita harus merasa diri bahwa kita bukan penolong? Bapak Ibu, yang harus difahami, yang keempat, kita sebenarnya lebih membutuhkan mereka, yaitu fakir dan miskin, daripada mereka membutuhkan kita. Jadi jangan pikir kita yang menolong mereka, sebenarnya kitalah yang ditolong oleh mereka. Kalau tak ada fakir dan miskin, ini orang kaya tidak tahu cara masuk surga melalui hartanya. Makanya Nabi SAW, hadis dari Mus'ab bin Sa'ad, qala ra'a Sa'ad radhiyallahu anhu anna lahu fadlan
ala man dunah. Jadi kata Rasulullah dalam hadis ini, ada seorang sahabat iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia merasa bahawa dia telah mendapatkan kelebihan dari orang-orang lain. Maksudnya dia merasa diri lebih daripada orang-orang fakir dan miskin. Lalu Nabi mengingatkan dia, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tunsarun wa turzaqun illa bi du'afaikum. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, kalian ini masih ditolong Allah dan kalian ini masih diberi rezeki oleh Allah itu karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Jadi yang ditolong itu kita dengan keberadaan fakir dan miskin. Jadi jangan merasa kita pula yang menolong mereka. Kalau tak ada mereka, kita tak tahu bagaimana cara Allah akan membuat kita bisa bahagia. Tapi karena keberadaan fakir-fakir miskin, itulah yang membuat kita kadang-kadang diberkahi Allah. Makanya dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama yansarullah hadhihi al-ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Kata Rasulullah, umat ini ditolong oleh Allah karena adanya orang-orang fakir miskin di antara mereka, dan keberadaan mereka lah yang membuat Allah menerima doa-doa, dan keberadaan mereka lah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menerima, memberikan keberkahan. Kenapa Pak? Doa mereka, salat mereka, keikhlasan mereka, itulah yang Allah terima. Kita mungkin Pak, kalau kita berdoa, kalau orang kaya berdoa, itu mungkin banyak penghalangnya. Tapi kalau orang miskin yang berdoa, ketika kita memberikan sesuatu kepada mereka, lalu mereka meneteskan air mata dan mulai mengucapkan, ya Allah, tolong bapaknya, ya Allah, ya Allah, ya, tolonglah bapak itu yang telah menolong kami, ya Allah, tambahkan rezekinya. Doa mereka lah yang membuat kita sebenarnya masih ditolong Allah. Nah, jadi kuncinya apa? Adab dalam bersedekah, jangan merasa menjadi penolong, menyojok, kejuk. Sudah, tidak usah merasa kaingan sampai kita mengatakan nyo kaingan kaingan nyo solong kaduri ka dek menyon dek kadruk wate untuk kapilih dong. Jadi jangan membuat mereka itu berada di posisi yang seakan-akan orang yang tergantung, terikat kepada kita. Nah, ini di antara adab yang kadang-kadang orang tidak menyadarinya.